Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Imo dan Mbak Aira sudah datang ke sini meluangkan waktunya untuk sedikit mendengarkan informasi dari saya mengenai motivasi di saat pandemi COVID-19. Nah, di sini Mbak Imo kelas berapa Mbak Imo? Kelas 2 SMP. 2 SMP. Kalau Mbak Aira? Kelas 1 SMP. Oke, kelas 1 SMP. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi membangkitkan motivasi. Nah, nanti bisa diperhatikan di layar laptop saya ini. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang strategi membangkitkan motivasi. Nah, motivasi ini sangat berperan sekali di diri kita sendiri. Di masa pandemi kita harus memotivasi diri kita sendiri sehingga belajar itu bisa maksimal. Oke, lanjut. Di sini ada langkah-langkah membangkitkan motivasi. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang. Ini maksudnya apa? Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang itu suasana atau situasi di lingkungan rumah itu harus benar-benar mendukung kalian untuk belajar. Jadi belajar di masa pandemi ini kan menggunakan daring ya. Nah, menggunakan daring itu kan menggunakan HP Android seperti itu. Nah, jadi kalian harus bisa memanfaatkan lingkungan yang tidak ramai, yang bisa fokus untuk belajar seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, diri sendiri sebagai motivator. Motivator diri sendiri itu maksudnya gimana? Motivator diri kita sendiri yaitu membangkitkan, oh aku tuh pengen segera belajar, ingin segera menyelesaikan tugas. Itu keinginan dari diri kita sendiri. Nah, untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik itu sebagai motivator pendorong. Jadi motivator pendorong untuk kalian segera mengerjakan tugas tersebut seperti itu. Kemudian yang ketiga, menentukan teknik yang tepat dalam belajar. Di sini maksudnya teknik yang tepat dalam belajar itu yang tadi yang saya sebutkan di pertama kali, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang. Jadi belajar itu dengan cara misal, saya itu belajarnya bisa di tempat yang sepi. Saya bisanya belajar itu menggunakan sambil mendengarkan musik seperti itu. Jadi setiap anak, misal Mbak Imin sama Mbak Aira itu pasti berbeda-beda seperti itu. Nah, dari contoh teknik yang tepat dalam belajar ini, sehingga motivasi diri kita itu naik. Saya bisa mengerjakan tugas itu dengan mendengarkan musik misal seperti itu. Jadi motivasi kita itu semakin tinggi untuk mengerjakan sehingga tugas tersebut selesai. Walaupun di masa pandemi ini kan pastinya mengerjakan menggunakan HP, terus menulis di buku kemudian difoto seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintarnya memilih teknik dalam belajar mengajar di masa pandemi ini. Oke, selanjutnya mengembangkan motivasi belajar. Sama seperti tadi, menciptakan suasana dari rumah. Jadi kalian mau belajar itu suasananya di rumah itu seperti apa? Ketika suasananya di rumah itu sudah enak, sudah bisa diajak kompromi untuk belajar, jadi enak untuk mengerjakan tugasnya seperti itu. Misal kalian, saya nggak bisa mengerjakan soal matematika misal. Nah, nanti orang tua ataupun kakak, adik itu bisa membantu mengerjakan selagi kalian mau bertanya seperti itu. Bertanya misal, Pak ini gimana cara mengerjakannya? Nah, itu kan bisa ditanyakan atau tidak bertanya ke teman melalui via media sosial misal WA ataupun SMS seperti itu. Kan sekarang di masa pandemi jadi tidak bisa ketemu langsung dengan teman-temannya seperti itu. Nah, yang kedua, menanamkan keyakinan untuk giat berjuang. Giat berjuang ini maksudnya yang tadi pertama, motivasi di diri sendiri itu sangat penting, sangat mendominasi. Jadi kita harus berjuang demi menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru melalui misal
tugasnya itu dikirim di WA ataupun di Google Classroom, karena banyak media-media yang digunakan untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi kalian harus selalu menanamkan berjuang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sedang diberikan oleh bapak atau ibu guru yang mengajar. Kemudian memberikan inspirasi. Memberikan inspirasi itu kalian harus selalu dituntut untuk berpikir. Dituntut untuk berpikir inspirasinya sehingga kalian bisa menyelesaikan tugas, kemudian tepat pada waktunya untuk mengumpulkan tugas-tugasnya tersebut, seperti itu. Kemudian ini strategi untuk mengelola waktu. Nah, ini biasanya yang sering menjadi PR siswa-siswi orang tua di masa pandemi ini. Mengelola waktu ini sangat bisa dibilang susah di saat pandemi ini. Soalnya kan tidak tatap muka langsung dengan guru ataupun dengan teman-teman. Jadi garapku nanti aja, garapku nanti kalau jam akhir aja, seperti itu. Nah, ini yang pertama strateginya yaitu bersikap proaktif. Proaktif itu apa? Proaktif itu jadi kalian harus selalu bertanya ketika tidak tahu, misal tugasnya hari ini apa, kayak gitu. Kalian misal belum paham, kalian bisa tanya ke guru ataupun ke teman-teman via WA ataupun SMS, seperti itu. Nah, ini bersikap proaktif, jadi jangan diem aja. Misal tugasnya apa nggak tahu, kalian diem aja, nanti kan yang tidak dapat nilai juga kalian sendiri, seperti itu. Kemudian menentukan waktu studi. Nah, di sini kan sudah terjadwal ya, biasanya satu hari berapa mata pelajaran? 2 ya, Mbak Aira berapa? 2. Nah, 2 sampai 3 itu kan sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Misal mulai pukul 8 nanti berakhir pukul 12, itu kan sudah ada pembagiannya waktu gitu ya. Jadi kalian harus bisa memanfaatkannya tersebut. Jam 8 sampai jam 9 misal mengerjakan matematika, kemudian jam 9 sampai jam 10 misal bahasa Indonesia. Nah, 10 sampai 11 atau 10 sampai 12 itu misal ada 2 tugas kayak gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk menentukan waktu. Oh, saya yang harus diselesaikan itu yang mana, itu harus kalian planning sebelum-sebelumnya. Kemudian gunakan tempat belajar yang tenang. Nah, kembali lagi yang awal tadi, teknik-teknik belajar. Jadi kalian, saya itu bisanya belajar di tempat yang sepi, atau ditemani sama keluarga, atau ditemani sama orang tua. Itu kan tekniknya sendiri-sendiri. Jadi gunakan media sosial atau media apapun digunakan untuk misal browsing tugas yang tidak tahu, terus browsing misal pembahasan tentang tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru, itu. Kemudian belajar mengatakan tidak pada gangguan. Nah, belajar mengatakan tidak pada gangguan ini maksudnya jangan mengatakan saya ini tidak bisa, aku nggak bisa garap ini, saya tidak bisa mengerjakan PR matematika ini, susah. Jangan berkata seperti itu. Jadi kalian harus selalu mencoba, harus selalu browsing, tanya kepada teman-teman kayak gitu. Misal di waktu pandemi ini kan kalian tidak bertemu langsung ya dengan teman-teman, jadi bisa lewat WA ataupun telepon, itu juga nggak apa-apa. Kalau tidak, langsung tanya kepada guru yang bersangkutan. Jadi nanti misal nggak tahu, dijawab sama gurunya langsung kayak gitu. Jadi masa pandemi ini dibuat terus saja. Misal kalian tidak bisa cara mengerjakan, kalian bisa bertanya kepada guru ataupun kepada teman-teman kalian. Nah, kemudian yang terakhir, memberikan penghargaan pada diri sendiri jika sukses. Nah, misal kalian diberi tugas dari bapak ibu guru, saya bisa mengerjakan nomor 1 sampai 5. Saya bisa mengerjakan ini, saya berarti sukses mengerjakan tugas dari bapak atau ibu guru. Jadi gitu, jangan ada kata tidak bisa untuk mengerjakan tugas-tugas di masa pandemi ini. Jadi kalian harus selalu positive thinking, saya bisa, gitu. Oke, ini ada sedikit kata-kata.
orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Oke, sekian pemaparan dari saya. Ada yang ditanyakan Mbak Imut, Mbak Aira? Tidak, sudah cukup jelas ya. Terima kasih, selalu semangat dalam pembelajaran walaupun di masa pandemi. Kalian harus proaktif, harus selalu tanya ketika kalian tidak tahu, seperti itu. Misal nanti kalau ada butuh bantuan ataupun pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, insya Allah saya juga bisa membantu. Semisal di masa pandemi kan belum bisa tatap muka langsung, kalian bisa hubungi WA ke saya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata dari saya. Dari kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 3M yang sudah ibu-ibu kenal, yaitu yang pertama ada yang memakai masker. Nah, ini memakai masker itu wajib di saat pandemi COVID-19 ya ibu-ibu. Terus kemudian yang kedua di sini adalah mencuci tangan. Dimanapun kita berada, sesering mungkin kita untuk mencuci tangan, baik di swalayan. Untuk sebelum masuk ke swalayan itu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Terus masuk ke rumah itu diusahakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, ini kita sudah melaksanakannya, yaitu menjaga jarak kurang lebih 1 meter gitu ya ibu-ibu. Ya, terima kasih.